Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Apriani, NIM 21050400779. Di sini kita akan membahas tentang analisis putusan Pengadilan Negeri nomor 433-PDT-G-2019-PN JKT PST. Guna untuk memenuhi tugas UAS Hukum Dagang dari dosen pengampu Ibu Marnia Rani SAMH. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang yang pertama yaitu para pihak, yang kedua kronologi perkara, yang ketiga bukti-bukti pendukung, dan yang keempat saksi-saksi, yang kelima amar putusan, yang keenam analisis putusan. Baiklah, selanjutnya yaitu para pihak. Para pihak, David M. L. Tobing SH beralamat di Jalan Penegak No. 6 RT 10 RW 2 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ali Hasan SH, advokat pada Adams dan Co-Counselors at Law, beralamat di Wisma Bumi Putra, lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 75, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Selanjutnya yaitu tergugat 1, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, beralamat di Jalan Kebon Siri nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10.11.0. Dalam hal ini diwakili oleh Melani Fajarwati berdasarkan surat kuasa nomor JKT-DZ garing SKU garing 00069 garing 2019. Yang selanjutnya yaitu tergugat kedua yaitu Menteri Perhubungan Republik Indonesia beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10.11.0 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Agustinus Firlianto SH berdasarkan surat kuasa No.SU.26. tahun 2019. Selanjutnya yaitu kronologi perkara. Pada tanggal 24 Juli 2019, penggugat membeli tiket maskapai tergugat 1 untuk penerbangan tanggal 25 Juli 2019 pukul 15.15 dengan rute penerbangan dari Pontianak menuju Jakarta. Pada tanggal 25 Juli 2019, ketika penggugat melakukan boarding, penggugat menerima boarding pass dengan nomor kursi 48A, dan dalam proses boarding tersebut, tergugat 1 tidak memberikan informasi kepada penggugat bahwa media hiburan di kursi penggugat tidak berfungsi, di mana media hiburan tersebut merupakan hak penggugat selaku penumpang untuk menggunakan selama penerbangan. Yang ketiga yaitu pesawat yang ditumpangi penggugat adalah jenis Boeing 737-800NG, dan setelah duduk di kursi 48A, penggugat mencoba untuk menyalakan monitor yang berada di kursi penggugat. Namun monitor tersebut tidak berfungsi, bahwa di bagian kanan bawah monitor tersebut mendapatkan stiker dan bertuliskan monitor IFI dimatikan atau IFI monitor deactivated. Kemudian, penggugat menanyakan kepada awak kabin dan diinformasikan oleh awak kabin bahwa media hiburan di kursi nomor 47 dan 48 belum berfungsi karena kursi tersebut adalah settingan baru. Mendengar penjelasan tersebut, penggugat protes karena penggugat merasa pihak tergugat 1 tidak memberikan informasi yang jelas dan benar. Fasilitas pelayanan penerbangan, karena pada faktanya penggugat membeli tiket penerbangan untuk pelayanan dengan standar maksimum atau full service, yang berarti tergugat 1 selaku badan usaha angkutan udara wajib menyediakan pelayanan full service termasuk media hiburan. Selanjutnya, ketiadaan media hiburan di pesawat tergugat 1 yang merupakan maskapai dengan pelayanan full service juga telah luput dari pengawasan tergugat 2 selaku menteri yang seharusnya melakukan pembinaan dan penerbangan yang salah satu aspeknya adalah pengawasan. Selanjutnya itu, perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata didefinisikan sebagai tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 185 tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, Permenhub 185 tahun 2015, maskapai yang menerapkan pelayanan dengan standar maksimum atau full service wajib menyediakan standar fasilitas dalam pesawat udara, yaitu A. menjaga kebersihan ruang kabin, B. menjaga kebersihan dan kelengkapan lavatory atau toilet, C. menyediakan buku doa, D. menyediakan air sickness bag,
E. Menyediakan media hiburan. Yang F yaitu menyediakan majalah atau surat kabar, dan G. Menjaga suhu ruang kabin rata-rata 20 derajat Celcius pada penumpang masuk ke dalam pesawat udara. Tindakan tergugat 1 tidak menyediakan media hiburan di maskapai tergugat 1 yang ditumpangi oleh penggugat merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 30 ayat 1 huruf E Permen Hub 185 tahun 2015. Hal tersebut juga melanggar asas penerbangan yang adil dan merata, yaitu asas mengharuskan penyelenggara penerbangan harus dapat memberikan pelayanan dengan adil dan merata tanpa diskriminasi kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi. Bahwa tindakan tergugat 2 yang membiarkan tergugat 1 tidak melaksanakan kewajiban hukum menyediakan media hiburan di pesawat yang ditumpangi penggugat merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum tergugat 2 untuk melakukan pembinaan penerbangan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1, 2, dan 5. Selanjutnya yaitu pada hari persidangannya telah ditentukan untuk penggugat dan tergugat masing-masing menghadap kuasa hukum tersebut, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Hakim Ibu Made Sukairani, SHMH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai mediator. Berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Karena tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan oleh penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh penggugat. Selain tergugat 2, berdasarkan penjelasan di bawah ini, tergugat 1 pun merupakan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menyatakan sebagai berikut. Penyelenggara negara meliputi 1. Pejabat negara pada lembaga gubernur, pada lembaga tertinggi negara, yang kedua yaitu pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, yang ketiga menteri, yang keempat gubernur, yang kelima hakim, dan yang keenam adalah pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketujuh adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan angka 7 yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugasnya dengan wewenang di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Selanjutnya yaitu tergugat 1 mengajukan jawaban dari eksepsi kompetensi absolut sebagai berikut. Dalam eksepsi kompetensi absolut, seharusnya gugatan penggugat kepada tergugat 1 dan tergugat 2 diajukan di peradilan tata usaha negara, bukan peradilan umum. Bahwa sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali, dalil penggugat dalam petitum pada halaman 6 nomor 5 berisi memerintahkan tergugat 2 untuk memberikan sanksi kepada tergugat 1. Hal ini disebabkan karena kedudukan hukum Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang ditarik sebagai tergugat 2 merupakan subjek hukum badan dan pejabat tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara pasal 1 angka 8. Selanjutnya yaitu eksepsi gugatan prematur. Penggugat tidak pernah menuntut ganti rugi kepada tergugat 1 sebelum mengajukan gugatan akuo, hal mana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahwa masih terkait dengan fakta bahwa pokok sengketa gugatan akuo merupakan sengketa konsumen, maka merujuk kepada pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebelum penggugat mengajukan gugatan akuo, maka penggugat sebagai konsumen yang dirugikan diharuskan untuk terlebih dahulu mengajukan permintaan ganti rugi kepada tergugat 1 selaku pelaku usaha. Apabila tergugat 1 sebagai pelaku usaha menolak atau tidak memberikan tanggapan untuk memenuhi permintaan ganti rugi yang dimaksud, barulah penggugat selaku konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimaksud kami kutipkan sebagai berikut. Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
Oleh karena itu, mohon sekiranya menjadi perhatian majelis hakim bahwa sebelum gugatan aqua diajukan, penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan permintaan ganti rugi, kerugian material dan imaterial kepada tergugat satu senilai apa yang diminta dalam petitum gugatan aqua, yaitu kerugian material senilai 1 buah tiket pesawat kelas ekonomi maskapai tergugat satu untuk rute penerbangan dari Pontianak menuju Jakarta dengan media hiburan yang berfungsi baik dan kerugian imaterial sebesar Rp 100, hal mana yang sesungguhnya dibesarkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, sebelumnya, gugatan aqua penggugat tidak pernah mengajukan permintaan ganti rugi imaterial kepada tergugat satu senilai apa yang dimintakan dalam gugatan aqua. Maka tergugat satu cukup terkejut ketika tiba-tiba penggugat justru mengajukan gugatan aqua pada tanggal 26 Juli 2019. Terlebih lagi, tergugat telah melakukan dan memenuhi kewajiban berupa menerbangkan penggugat dengan baik dan selamat dari Pontianak menuju Jakarta pada 25 Juli 2019. Pemenuhan kewajiban tergugat satu dengan menerbangkan penggugat tersebut sebagai bukti telah selesainya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian, suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa permintaan penggugat dalam gugatan aqua untuk kerugian imaterial tidak pernah diajukan tuntutan secara langsung terlebih dahulu kepada tergugat satu. Fakta tersebut menjadikan gugatan aqua prematur atau terlalu dini untuk dijadikan hal sejalan dengan pendapat Dr. Susanti Adi Nugroho, SAMH, yang kami kutip dalam bukunya berjudul Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Jakarta Kencana 2008, halaman 168, yaitu penulis berpendapat bahwa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum mengajukan gugatan, konsumen harus terlebih dahulu mengajukan tuntutan langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Pelaku usaha yang bersangkutan wajib memberikan jawaban atas tuntutan tersebut. Jawaban dapat berupa penolakan atas tuntutan konsumen atau berupa pemenuhan atas tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen. Namun, bukan mustahil bahwa pelaku usaha menganggap sepi tuntutan konsumen dan tidak memberi tanggapan sama sekali. Setelah konsumen menerima jawaban yang berisi penolakan atau pelaku usaha tidak memberi tanggapan atas tuntutan itu, maka konsumen dapat mengajukan gugatan. Eksepsi peremptoir, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima need of legally valid karena permasalahan yang digugat telah diselesaikan dengan telah diterbangkan penggugat oleh maskapai tergugat satu dan disampaikan informasi kompensasi, tetapi penggugat tidak mau menerima dan melepaskan haknya. Dalam hukum acara perdata, suatu gugatan permasalahan telah diselesaikan dianggap sebagai suatu gugatan yang cacat atau formalitas sehingga harus disingkirkan atau dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard. Hal ini sejalan dengan pendapat hukum yang diberikan oleh mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Muhammad Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta, Sinar Grafika, cetakan 14, nomor November 2014, halaman 458 yang kami kutip sebagai berikut. Sedang pada exceptio peremptoria, sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan karena apa yang digugat telah disingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata, misalnya permasalahan digugat telah dibayar, dikonsiliasi, diinovasi, dikompensasi, dan sebagainya. Dengan telah dilakukannya kewajiban hukum tergugat satu, yaitu menerbangkan penggugat dari rute Pontianak menuju Jakarta dengan baik dan selamat pada tanggal 25 Juli 2019, dan tergugat satu telah menyampaikan informasi kompensasi terkait tidak berfungsinya media hiburan tersebut. Tetapi penggugat tidak mau menerima dan melepaskan haknya, maka tidak ada dasar bagi penggugat untuk menuntut dengan mengajukan gugatan aqua, dan karenanya tergugat satu memohon agar gugatan aqua dinyatakan tidak dapat diterima. Meskipun merupakan suatu hubungan kontraktual, menggugat dalam gugatannya justru menguraikan mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum yang seolah-olah dilakukan tergugat satu, hal mana juga ternyata di dalam petitum penggugat yang juga meminta agar tergugat satu dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum on right deed pada prinsipnya adalah berbeda dengan gugatan wan prestasi. Hal ini menjadi penting karena ketidakjelasan suatu gugatan, apakah gugatan merupakan suatu gugatan perbuatan melawan hukum atau wan prestasi, akan membuatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Berikut ini tergugat satu, perbedaan kedua jenis gugatan yang dimaksud.
Selanjutnya yaitu bukti-bukti pendukung. Di sini ada bukti-bukti pendukung dari tergugat 1 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diberi tanda bukti T1/1. Yang kedua yaitu fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diberi tanda bukti T1/2. Yang ketiga yaitu fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang diberi tanda bukti T1/3. Yang keempat yaitu fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 tentang perlindungan konsumen yang diberi tanda bukti T1.4. Selanjutnya yaitu tergugat 2 telah mengajukan bukti-bukti. Yang pertama itu fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diberi tanda bukti T.2.1. Fotokopi yang kedua fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang diberi tanda bukti T2.2. Selanjutnya yaitu bukti-bukti pendukung dari tergugat. Yaitu yang pertama fotokopi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 480/PDT-G/2016/PN JKT Pusat tanggal 5 April 2018 yang diberi tanda bukti P1. Yang kedua yaitu fotokopi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 215/PDT-G/2018/PN Jakarta Pusat tanggal 28 Agustus 2018 yang diberi tanda bukti P2. Selanjutnya itu fotokopi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 686 PDT 2019 PT DKI tanggal 16 Desember 2019 yang diberi tanda bukti P3. Selanjutnya itu fotokopi putusan Mahkamah Agung nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang diberi tanda bukti P4. Selanjutnya yaitu saksi-saksi. Dalam perkara ini, para pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan saksi. Selanjutnya itu amar putusan. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi para tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau niet Alvan Felix berkat. Yang kedua yaitu membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp2.851.000. Selanjutnya yaitu analisis putusan. Analisis putusan yang pertama yaitu perkara di atas termasuk perkara perdata mengenai wan prestasi karena pihak tergugat 1 tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian awal pembelian tiket. Penggugat mendasarkan tuntutan kerugian material yang ternyata secara fakta sudah dipenuhi oleh tergugat 1, yaitu penggugat telah diterbangkan menggunakan jasa maskapai tergugat 1 pada penerbangan GA507 dari rute Pontianak menuju ke Jakarta dengan baik dan selamat sampai tujuan pada tanggal 25 Juli 2019. Dalam penerbangan tersebut, maskapai tergugat 1 telah memberikan informasi terdapat ketidaknyamanan yang terjadi akibat tidak berfungsi secara teknis media hiburan pada kursi 48A yang ditempati oleh penggugat dan telah menyampaikan bahwa maskapai tergugat 1 akan memberikan kompensasi ganti rugi material pada saat pendaratan di bandara tujuan. Akan tetapi, penggugat tidak bersedia menerima, terus melakukan komplain dan marah, serta penggugat tidak bertikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Bahkan penggugat tidak pernah melakukan komplain tertulis atau somasi kepada tergugat 1, tetapi kemudian penggugat menyebarkan berita berisi komplain di media sosial yang berakibat merusak brand image perusahaan tergugat 1 melalui media massa. Bahwa kemudian penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan kepada tergugat 1 dan tergugat 2. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet overganlik berkelat karena permasalahan yang digugat oleh penggugat telah diselesaikan dengan telah diterbangkannya penggugat oleh maskapai tergugat 1 dan disampaikan informasi kompensasi, tetapi penggugat tidak mau menerima melepaskan haknya. Dalam hukum acara perdata, suatu gugatan yang permasalahan telah diselesaikan dianggap sebagai suatu gugatan yang cacat formalitas sehingga harus disingkirkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat hukum yang diberikan oleh mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI M. Yahya Harahap SH dalam bukunya yaitu
Hukum acara perdata tentang gugatan persidangan penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan Jakarta Sinar Grafika cetakan 14 November 2014 halaman 458 yang kami kutip sebagai berikut. Sedangkan pada SPGO Amprotria sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan karena apa yang digugat telah tersingkir, umpamanya apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata, misalnya permasalahan yang digugat telah dibayar, konsiasi dan diinovasi, dikompensasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu analisis putusan kedua. Dilakukan kewajiban hukum tergugat 1, yaitu menerbangkan penggugat dari rute Pontianak menuju Jakarta dengan baik dan selamat pada tanggal 25 Juli 2019, dan tergugat 1 telah menyampaikan informasi kompensasi terkait tidak berfungsinya media hiburan tersebut. Tetapi penggugat penggugat menuntut dengan mengajukan gugatan aku, dan karena tergugat 1 memohon agar gugatan aku dinyatakan tidak diterima. Merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 1 2019 tentang penerbangan UU Penerbangan, bahwa tiket penerbangan adalah suatu perjanjian antara maskapai dengan penumpang yang dibuktikan dengan adanya tiket penerbangan. Tergugat 1 merujuk kepada definisi tiket dan perjanjian pengangkutan udara sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1, angka 27 dan angka 29 Undang-Undang Penerbangan yang mengatur sebagai berikut. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik atau bentuk lainnya yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut. Perjanjian pengangkut udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain. Hal ini juga ditegas kembali dalam pasal 1 butir 7 PM 77 garing 2011 yang pada pokoknya menyatakan tiket merupakan perjanjian angkutan udara. Yang dikutip yaitu tiket adalah dokumen yang berbentuk cetak melalui proses elektronik dan bentuk lainnya yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara, penumpang dan pengangkut dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara. Oleh karena itu, telah menjadi notor fact atau fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah lahir dari perjanjian yang dibuktikan dengan adanya tiket penerbangan berdasarkan fakta yang dimaksud, maka secara yuridis permasalahan hukum terkait dengan perjanjian in casu tiket penerbangan GA507 rute Pontianak menuju Jakarta tanggal 25 Juli 2019 tidak dapat diartikan lain selain dari pengertian dalam konteks perbuatan ingkar janji atau prestasi. Selanjutnya yaitu analisis putusan ketiga. Gugatan perkara ini tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Gugatan penggugat yang didaftarkan pada tanggal 26 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara No 433-PDT-G-2019-PN Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan karena secara fakta dan kenyataannya hubungan hukum yang terjadi adalah penggugat 1 dan tergugat 1 telah berakhir dengan telah diterbangkannya atau diangkutnya penggugat oleh pesawat tergugat pada GA507 dari rute Pontianak menuju Jakarta dengan baik dan selamat pada tanggal 25 Juli 2019 sehingga tergugat 1 tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan pihak tergugat pada saat gugatan ini didaftarkan pada tanggal 26 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengingat hubungan hukum antara penggugat adalah berdasarkan perjanjian pengangkutan udara, maka berdasarkan pasal 1381 Kitab KUH Perdata yang berbunyi bahwa perikatan-perikatan hapus karena pembayaran, maka kewajiban tergugat 1 telah selesai hapus karena tidak ada perjanjian pengangkutan udara lagi setelah diselesaikan kewajiban untuk menerbangkan penggugat dalam maskapai tergugat 1 GA507 rute Pontianak menuju Jakarta pada tanggal 25 Juli 2019. Hal ini diperkuat juga dalam doktrin ilmu hukum dari Profesor Subekti SH dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 76 yang menyatakan bahwa penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh hakim jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan. Karena seseorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya dapat dianggap telah melepaskan hak untuk meminta pembatalan bahkan hingga gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepanjang pengetahuan tergugat. 1. Pihak penggugat tidak pernah meminta kompensasi tersebut. Oleh karena itu, maka penggugat secara hukum telah melakukan tindakan menerima dan persetujuan diam-diam atau selain agreement atas kondisi tersebut serta melepaskan haknya untuk menuntut kepada tergugat 1 dan karenanya yang tidak terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum
yang diduga dilakukan oleh tergugat 1 dalam perkara ini. Karenanya sesuai doktrin dari profesi sebagai TSH demi hukum, hakim harus menolak gugatan dalam perkara ini. Selanjutnya, penggugat dinyatakan tidak dapat diterima niat offending perkara, maka penggugat dinyatakan pihak yang dikalahkan sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.